Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM H0321334. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi, di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan 2 yang diampuh oleh dosen Muhammad Rizaldi Trias Jayaputra Nurdin, SPD, MSI. Adapun judul materi yang akan saya jelaskan yaitu sistem saraf pada kupu-kupu. Menurut Feryawati 2005, sistem saraf pada hewan terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi. Aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan hemostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Jadi, sistem saraf ini merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf, yaitu neuron yang saling terhubung. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, sel saraf didukung oleh sel glia. Sel glia ini merupakan sel yang berkaitan erat dengan neuron, yang berfungsi sebagai pendukung struktur dan fungsi neuron, namun tidak terlibat dalam penjelaran impuls. Sel glia ini berfungsi untuk menjamin agar kondisi ionik di sekitar neuron dapat selalu tepat. Selain itu, sel glia juga berfungsi untuk membuang zat-zat sisa dari sekitar neuron. Dan salah satu sel glia yang sangat dikenal ialah sel Schwann. Sel ini merupakan salah satu jenis sel glia yang berfungsi sebagai pembungkus akson, membentuk selubung yang disebut selubung mielin. Menurut Feryawati 2005, ditinjau dari fungsinya, neuron dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron interneuron atau sel penghubung. Neuron motorik ini merupakan sel saraf yang membawa rangsangan dari pusat ke daerah tepi atau perifer tubuh. Neuron sensorik merupakan sel saraf yang berfungsi untuk membawa rangsangan dari daerah tepi, yaitu perifer tubuh, ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Dan terakhir yaitu neuron interneuron atau sel penghubung. Sel saraf yang terdapat di pusat saraf yang menjadi penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Berdasarkan bentuknya, neuron dapat dibedakan menjadi 3, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Neuron unipolar ini hanya mempunyai satu cabang pada badan sel sarafnya. Selanjutnya, cabang akan terbelah 2 sehingga bentuk dari neuron unipolar akan menyerupai huruf T. Satu belahan cabang berperan sebagai dendrit, sementara yang lain sebagai akson. Neuron unipolar ini umumnya mempunyai fungsi sebagaimana sensori neuron, yaitu sebagai pembawa sinyal dari bagian tubuh menuju ke sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu neuron bipolar. Sesuai dengan namanya, mempunyai 2 cabang pada badan sel sarafnya, diisi yang saling berlawanan. Cabang yang satu berperan sebagai dendrit, sementara yang lain berperan sebagai akson. Karena percabangannya yang demikian ini,
maka badan sel saraf neuron bipolar mempunyai bentuk yang agak lonjong. Neuron bipolar umumnya mempunyai fungsi sebagai interneuron, yaitu menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan spinal cord. Yang ketiga yaitu neuron multipolar. Neuron multipolar ini merupakan jenis sel saraf yang paling umum dan paling banyak ditemui. Sel saraf ini mempunyai dendrit lebih dari satu, namun hanya memiliki sebuah akson. Karena jumlah dendrit pada setiap neuron multipolar bisa bervariasi banyaknya, maka bentuk badan sel saraf multipolar ini seringkali dikatakan berbentuk multigonal. Neuron multipolar ini umumnya mempunyai fungsi sebagaimana motoneuron, yaitu membawa sinyal atau isyarat dari sistem saraf pusat menuju ke bagian lain dari tubuh, seperti otot, kulit, ataupun kelenjar. Nah, kita masuk pada materi sistem saraf pada kupu-kupu. Jadi, kupu-kupu ini merupakan serangga berwarna-warni yang bersayap segitiga besar. Kupu-kupu termasuk dalam ordo atau kelompok besar serangga yang disebut Lepidoptera. Dalam taksonomi kupu-kupu termasuk subordo Rhopalocera, ordo Lepidoptera. Ordo Lepidoptera termasuk di antaranya kupu-kupu mempunyai kepentingan ekonomik yang besar di negara-negara tropik maupun subtropik. Nah, jaringan saraf dapat dibagi ke dalam saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari sepasang rantai saraf yang terdapat di sepanjang tubuh bagian ventral, sedangkan saraf serangga atau kupu-kupu berupa sistem saraf tangga tali berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Sistem saraf yang terdiri dari serangkaian ganglia dihubungkan dengan tali saraf ventral terdiri dari dua paralel konektives sepanjang perut. Biasanya, setiap segmen tubuh memiliki satu ganglion pada setiap sisi. Meskipun beberapa ganglia yang melebur untuk membentuk otak dan ganglia besar lainnya. Segmen kepala berisi otak juga dikenal sebagai ganglion supraesophageal. Dalam sistem saraf serangga, otak anatomis dibagi ke dalam protocerebrum yang mencakup mata majemuk dan ocelli, deutocerebrum yang mencakup antena, dan tritocerebrum yang mencakup labrum dan usus depan. Sedangkan di belakang otak adalah subesophageal ganglion yang terdiri dari 3 pasang ganglia menyatu. Ini mengendalikan mulut, kelenjar ludah, dan otot-otot tertentu. Pada berbagai tempat di segmen tubuh, ada pembesaran saraf tangga tali yang disebut dengan ganglia. Ganglia ini berfungsi sebagai pusat refleks dan pengendalian berbagai kegiatan. Ganglia bagian anterior yang lebih besar berfungsi sebagai otak. Ada 3 macam ganglion. Yang pertama yaitu ganglion kepala yang menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Ganglion di bawah kerongkongan mengkoordinasi aktivitas sensoris dan motoris rahang bawah, yaitu mandibula, rahang atas maksila, dan bibir bawah labium. Dan ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas-ruas badan terletak di bawah saluran pencernaan.
Pada serangga terdapat 2 benang saraf yang membentang sejajar sepanjang tubuhnya dan menghubungkan ganglion satu dengan ganglion lainnya. Dan yang terakhir yaitu ganglion ruas-ruas badan yang berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem saraf pada kupu-kupu.